Oke lah Ces, kayak biasalah kita bacakan dulu base komen kita kali ini. Nah kali ini kita kedatangan base komen dari Bang Fajar. Dia protes sama MC kita Masa Cika, yaitu karena dia naif dan gak mau ngesikat semua heroin yang ada. Nah asal kau tahu ya bang, dan buat kalian juga semuanya, percayalah, aku dan kita pasti punya pemikiran yang sama dengan abang ini. Ya namanya juga genre harem ya kan, ya udah sikat aja lah semua. Cuman hasilnya nanti ya belakangan lah itu. Ya namanya penyesalan juga pasti datangnya belakangan, ya enggak? Kenikmatan sesaat itunya yang paling nikmat dari yang lain. Oh alah, sesat juga lah saranku kali ini ku tengok. Cuman emosi enggak sih kalian? Genre harem tapi milihnya cuma satu. Lah seakan haremnya ini cuman pemanis-pemanis di awal aja men. Kasian cuy ya kan? Udah fix lah emang Ces. Yang paling adil itu ya sikat aja semua. Cuman ya kalau emang enggak sanggup, ya udah kan bisa di-share ke orang lain. Adanya sistem sharing, aku pun pengen juga ya kan? Oke lah, intinya aku setuju lah dengan komenan Bang Fajar ini. Ajar aja lah udah, ketimbang nanti kena NTR, nah nangis lah kok ya kan. Oke lah Ces, sekian best komen kali ini. Nah kayak biasa lah untuk kalian yang lain, komentari kalian lah di kolom komentar itu. Suka kalian lah, asal jangan offside, oke? Sekian, adios. Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Nah kali ini kita ngelanjut ngebahas web novel yang udah kalian tunggu-tunggu kali lah Ces. Apalagi kalau bukan Ryoshin Wosakin, ya enggak? Dimana ada hard ecchi di situ nyotak kalian, kayak nggak tahu aku ya kan. Soalnya aku gitu juga dan nggak ada yang salah ya kan Cis. Soalnya kita cowok normal, oke? Nah baiklah, pembahasan Ryoshin Wosakin kali ini akan mengambil dari chapter 151 sampai chapter 157 dari web novelnya Cis. Nah kayak biasalah, sebelum masuk ke pembahasannya, kalian bantu support lah channel kita ini dengan cara hantam aja lah tombol subrek itu Cis. Dan juga mampirlah kalian ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada posting mengenai video-video menarik seputar anime dan light novel. Oke lah, nggak usah banyak bacot, kita langsung gas aja lah ke pembahasannya. Nah di part sebelumnya itu Ces, kita udah diceritain seputar Yuya dan kawan-kawan yang sedang mengikuti tanding olahraga antar kelas. Nah di situ si Yuya ini menang pula ya kan dalam pertandingan sepak bola mewakili kelas mereka. Dan kalian juga udah tau lah, di saat ada kemenangan pasti ada hadiah menarik yang menunggu. Dan ya kalian juga udah tau lah pastinya hadiah apa yang diterima si Yuya ini dari istri mudanya si Kaede. Bergelut panjang lah orang ini sepanjang malam Ces. Gak perlu ku ceritain lah detailnya gimana gelut orang ini. Kalian pakai sendirilah imajinasi liar kalian itu, oke? Nah kira-kira itulah ringkasan singkat mengenai apa yang terjadi di part sebelumnya Ces. Jadi part kali ini akan menceritakan kejadian setelah kemenangan manis Yuya dan setelah mendapat hadiah dari Kaede. Nah sekarang kita masuk ke chapter 151-nya. Nah di sini posisinya si Yuya ini dan Kaede lagi berada di sarang nektar orang itu. Ya simpelnya rumah mereka lah Ces. Cuman tak kenapa si Kaede ini nyebutnya sarang nektar. Gak tau lah, mungkin dia lebih nganggap itu tempat bercocok tanam daripada rumah mereka, ya kan? Nah di sini waktu sedang menunjukkan larut malam. Di sini Yuya sedang berada di pangkuan paha Kaede dan sedang diberikan pelayanan pembersihan kuping oleh Kaede. Nah si Yuya ini udah pastilah ngefly setengah mati di sini Ces. Udahlah pangkuan si Kaede macam spring bed harga miliaran, ditambah lagi gocekan pembersih kuping yang sangat ahli dari Kaede. Yuya pun betul-betul dimanjakan kali lah di sini Ces. Nah selagi terdiam hening menikmati pelayanannya, tiba-tiba Kaede memotong sambil tertawa kecil melihat tingkah Yuya yang keenaan. Kaede pun mencolek pipi Yuya sambil menertawainya. Kaede berkata kalau Yuya sangat tidak bisa menyembunyikan ekspresinya saat sedang kenikmatan. Aduh, kok agak sus ya dari cara bilang si Kaede ini. Oke lah, nah di sini kemudian Yuya menjawab kalau itu sudah pasti, mengingat Kaede sangat bagus dalam memberikan pelayanan seperti itu. Mendengar itu, Kaede pun tertawa lagi dan kemudian menyarankan agar mereka memakan es krim tengah malam. Di sini, Yuya sadar kalau mereka lupa membeli es krim pada saat perjalanan pulang tadi. Namun syukurnya, Kaede sudah meminta tolong kepada supir pribadinya untuk membelikan es krim mereka. Alhasil, cemilan es krim tengah malam mereka pun bisa dilaksanakan. Di sini, Kaede dengan riang langsung bangkit berdiri dan segera menuju ke dapur. Yuya hanya tersenyum senang melihat tingkah Kaede yang sangat bersemangat. Nah, setelah mereka mengambil es krimnya, mereka segera duduk di sofa ruang tamu. Di sini, Yuya baru menyadari kalau es krim pesanan Kaede ada dua dan bentuknya masing-masing berbeda. Kaede pun mengeluarkan es krim tersebut dari plastik dan memberikannya kepada Yuya.
Yuya mendapatkan es krim berbentuk cangkir yang ada sendoknya, sedangkan Kaede memilih es krim vanila batangan. Nah, udah tau lah kalian kemana ini arahnya, ya kan Jess? Yuya pun kayak gitu, dia mulai merasakan perasaan tidak enak saat melihat es krim milik Kaede. Nah, di sini Kaede kemudian dengan riang meminta Yuya untuk menyuapinya. Yuya pun dengan ragu mengambil es krim batangan tersebut dan menyodorkannya ke mulut Kaede. Kaede pun mulai melahap batang tersebut dengan ujung mulutnya, menjilatinya secara melingkar, menikmati semua segi batang es krim tersebut dari ujung hingga tangkainya. Ya, by the way Ces, ini gak ada aku lebih-lebihkan ya, aku klarifikasi aja lah ini langsung. Semua yang aku bilang tadi persis ada tertulis di web novelnya, oke? Nah, kemudian melihat itu semua, Yuya pun seketika merasakan perasaan ngilu di area bawah perutnya. Ya, kalian tau lah, ngilu-ngilu kesetrum gitu, ya kan Ces? Nah, karena udah terlalu sas, Yuya pun refleks menarik es krim tersebut dari mulut Kaede. Alhasil, cairan vanila putih pun bertetesan tumpah dari mulut Kaede hingga ke bajunya. Ya, pemandangan yang sangat amat teramat super luar biasa sas ya adik-adik sekalian. Nah, melihat itu, Yuya pun langsung protes melihat Kaede yang terlalu berlebihan. Di sisi lain, Kaede malah memasang ekspresi bingung dan menjawab kalau ini memang bentuk latihan agar ia bisa melayani Yuya Junior dengan baik nantinya. Namun, sebelum Kaede menyelesaikan perkataannya tersebut, Yuya langsung menutup mulut Kaede dan pasrah melihat tingkah pacarnya tersebut. Wow, mengerikan gak sih Ces? Ya, mengerikan karena nikmat sih. Oke lah, sekarang masuk ke chapter 152-nya. Nah, di sini sekarang gantian Ces. Giliran Yuya yang akan disuapi oleh Kaede. Di sini Kaede dengan riang membuka tutup es krim milik Yuya, mengambil sendoknya dan menyodorkannya ke mulut Yuya. Tidak ada yang aneh dari cara Kaede menyuap Yuya. Lebih tepatnya belum Ces. Nah, di sini Yuya yang menerima suapan cinta dari Kaede seketika merasakan kelezatan es krim yang dingin di mulutnya. Gimanapun, es krim tersebut merupakan es krim berkualitas yang terbilang cukup mahal. Apalagi ditambah disuapin oleh ayangnya. Udah pastilah efek kelezatannya itu nambah ya kan? Nah, di sini Kaede yang melihat ekspresi Yuya tersebut tiba-tiba berkata kalau ia juga ingin mencicipi es krim Yuya. Yuya pun mengangguk dan mencoba menyuapi Kaede balik dengan es krimnya. Namun di sini, entah kenapa Kaede malah menyeringai licik sambil menatap tajam ke arah mulut Yuya. Lagi dan lagi perasaan Yuya seakan mengatakan kalau sesuatu yang liar akan terjadi sebentar lagi. Dan betul aja Ces, Kaede pun berkata karena itu es krim milik Yuya, maka ia tidak boleh menerima suapan begitu saja. Setelah berkata demikian, Kaede dengan ganas langsung naik ke pangkuan Yuya dan langsung menciumnya. Kaede dan Yuya melakukan ciuman ganas yang intens dan panjang. Namun tujuan sebenarnya ialah karena Kaede ingin menikmati es krim tersebut langsung dari mulut Yuya. Mereka pun mengulangi adegan tersebut sampai es krim milik Yuya benar-benar habis. Nah, kalau aku jadi si Yuya ini Ces, langsung kubelikanlah es krim itu 1 ember penuh ya kan, biar sampai subuh habisnya, sampai bibir pun udah setebal ember itu nanti. Cuman gak apa-apa, yang penting nikmat. Oke lah, rusak kali udah Ces. Bella, kita langsung aja masuk ke chapter 153-nya. Nah, dilanjutkan keesokan harinya. Hari ini, Kaede dan Yuya memutuskan untuk pergi ke mall dalam rangka berbelanja pakaian musim panas. Nah, mumpung hari sedang liburan Golden Week, ya kalau kalian nggak tahu bisa googling lah Ces. Nah, mumpung lagi liburan, jadi bisa dibilang itu merupakan timing yang pas untuk berbelanja. Nah, karena di sini juga si Kaede ini udah mulai merengek-rengek minta dibawa ke pantai oleh Yuya. Kaede berkata kalau ia ingin main ke pantai dan berciuman dengan Yuya sambil menikmati sunset. Nah, mendengar itu, Yuya sebenarnya tidak keberatan dan malah setuju untuk pergi ke pantai. Namun, ia sedikit terganggu mendengar kata ciuman dari Kaede tadi. Nah, untuk persiapan awal, mereka pun ingin pergi berbelanja pakaian musim panas untuk menyambut musim panas yang akan datang. Nah, di sini posisi mereka, si Kaede dan Yuya sedang duduk manis di sofa. Kaede masih menggunakan piyama tidurnya. Namun Yuya langsung menegur Kaede agar segera berganti pakaian agar tidak terlambat untuk kencan mereka. Mendengar itu, Kaede pun langsung melompat dari sofa dan berlari ke dalam kamar. Nah, tak lama kemudian, Kaede keluar namun dengan tanpa busana di bagian atasnya. Yuya yang melihat itu langsung sontak kaget melihat pose bagian atas Kaede yang tidak tertutupi apapun. Di sini, Kaede malah dengan riang sambil memegang 2 celana dalam di tangannya.
sambil ia bertanya kepada Yuya, yaitu manakah celana dalam yang cocok untuk kencan kali ini. Nah, mendengar itu, Yuya pun langsung memerah melihat kedua celana dalam yang dipamerkan oleh Kaede, ditambah juga ia setengah telanjang di situ. Yuya pun refleks menutup matanya karena ia masih belum terbiasa jika dikejutkan seperti itu. Namun, Kaede langsung cemberut melihat Yuya yang malah tidak melihat dirinya. Kaede langsung menegur Yuya dan menyuruhnya agar segera memilih. Yuya yang masih menutup matanya langsung sadar kalau Kaede tidak akan berhenti sampai ia puas. Dengan masih menutup mata, Yuya pun mengatakan kalau ia lebih memilih celana dalam yang berwarna hijau muda untuk dipakai Kaede hari ini. Nah, mendengar itu, Kaede pun langsung berseri kesenangan, namun ia masih heran mengapa Yuya masih malu melihat tubuh telanjangnya. Kemudian Yuya pun kembali menjawab kalau ia tidak terbiasa dikejutkan seperti itu, karena ia lebih suka melihat pakaian yang seksi dan terbuka ketimbang langsung telanjang kayak yang dibuat Kaede sekarang. Nah, setelah berkata demikian, Yuya sadar kalau ia sudah menginjak ranjau. Mendengar perkataan Yuya tadi, Kaede langsung mengangguk serius dan menjawab kalau ia mempelajari sesuatu yang baru dari Yuya hari ini. Kaede pun dengan percaya diri berkata kalau kedepannya ia akan menggunakan pakaian yang lebih terbuka dan membukanya perlahan satu persatu di hadapan Yuya agar ia tidak terkejut. Di satu sisi, Yuya semakin tidak tahan melihat Kaede yang semakin liar dengan pemikirannya. Nah, karena tidak ada cara lain, Yuya pun memutuskan untuk menyerang Kaede sedikit. Yuya mengancam kalau Kaede berani melakukan hal itu, maka ia juga harus bersiap karena Yuya akan menerjangnya habis-habisan kalau ia sudah tidak tahan lagi. Mendengar itu, wajah Kaede pun langsung memerah padam. Kepercayaan dirinya seketika runtuh dan mulai gelisah kesenangan. Kaede pun membalas dengan nada pelan kalau andai itu terjadi, maka ia ingin Yuya melakukannya dengan lembut dan perlahan. Nah, mendengar itu, Yuya sekali lagi sadar kalau ia sudah menginjak ranjau liar milik Kaede. Kaede pun langsung masuk kembali ke kamarnya untuk segera bersiap. Di sisi lain, Yuya masih terdiam di ruang tamu dan meratapi nasibnya ke depannya dalam menghadapi sensasi liar pacarnya tersebut. Oke lah Ces, sekarang kita lompat ke chapter 156-nya. Kenapa aku lompati? Ya karena chapter 154 sampai 155-nya itu merupakan chapter spesial yang bisa dibilang kalau dimuat dalam light novel, chapter ini biasa masuk ke chapter pertengahan. Contohnya chapter 5.5 yang dimana menceritakan kejadian yang belum diceritakan di chapter-chapter sebelumnya. Nah, supaya berurutan, jadi aku skip aja lah 2 chapter tadi. Jadi kita sekarang langsung lompat aja lah ke chapter 156-nya, Ces. Oke lah, dilanjutkan saat Yuya dan Kaede sedang dalam perjalanan untuk berbelanja. Nah, di sini Yuya dan Kaede asik membicarakan rencana musim panas mereka, terutama saat ke pantai nanti. Tentunya Yuya cukup antusias dengan hal itu. Namun di satu sisi ia cukup khawatir, mengingat pacarnya sangat liar jika dilepas begitu saja. Namun terlepas dari keliarannya, Kaede memanglah sangat cantik, terutama di mata Yuya sebagai pacarnya. Apalagi pakaian kasual milik Kaede betul-betul memberikan kesan baru bagi Yuya. Mata Yuya tak henti-henti menatap ke arah wajah manis milik Kaede. Tentu Kaede langsung sadar akan hal itu dan langsung menegur balik Yuya. Kaede langsung kesenangan melihat Yuya yang pangling melihat kecantikannya. Namun di sini Kaede langsung menyerang balik dengan berkata kalau Yuya juga sama seperti dirinya. Yuya juga sangat keren, bahkan yang terkeren di Jepang. Kaede berkata demikian sambil berteriak dan tidak memperhatikan orang di sekitar mereka. Tentu mendengar hal itu, Yuya langsung malu setengah mati melihat pacarnya yang sangat memujinya, terutama di depan banyak orang. Namun Kaede terlihat tidak keberatan akan hal itu, Ces. Di matanya memang Yuya lah yang terkeren. Ya biasalah, Ces, kalau udah cinta, seketika mata kita ini pun langsung katara, ya kan? Itulah kekuatan cinta itu. Apalagi kalau bukan hanya cinta yang terhubung, tapi badan juga. Oh, apalah nggak makin bucin dua manusia ini, ya kan? Nah, untuk mengatasi dan mengalihkan rasa malunya, Yuya di sini mencoba bertanya kemanakah toko yang ingin Kaede tuju sekarang. Mendengar itu, Kaede langsung menyeringai dan menjawab kalau ia akan menjadi maid atau pelayan bagi Yuya nantinya. Tentunya kalau kita bahas maid, udah pastilah nggak akan lepas dari pakaian maid, ya kan Jess? Nah, Kaede pun mengatakan kalau mereka sekarang akan pergi ke toko pakaian maid, karena ia akan menjadi maid pribadi bagi Yuya nantinya. Kaede melanjutkan kalau ia ingin membalas adegan di mana Yuya menjadi pelayan Kaede waktu itu. Itulah sebabnya Kaede ingin bercosplay sebagai maid dan melayani Yuya sebagai balasannya. Nah, pertanyaanku sekarang nih ya, ini melayaninya dalam hal apa ya kan Jess? Ya kalian udah tahu lah ya kan. Nah, mendengar itu Yuya pun memerah dan langsung membayangkan semua situasi liar yang akan terjadi pada dirinya nanti. Namun semua sudah terlambat.
Mereka sekarang berada tepat di depan toko tersebut. Kaede pun dengan riang menarik lengan Yuya dan memasuki surga cosplay tersebut. Nah, sesampainya di dalam, manajer di sana langsung takjub dengan kecantikan luar biasa milik Kaede. Ia langsung bersemangat dan langsung mencoba menunjukkan semua rekomendasi pakaian maid yang cocok untuk Kaede. Di sisi lain, Kaede juga ikut antusias dengan itu. Ia pun dengan cepat langsung ke ruang ganti dan ingin segera memamerkannya kepada Yuya. Yuya di sini hanya terdiam dan berusaha untuk menyiapkan mentalnya untuk menyaksikan cosplay maid terbaik yang segera hadir di depan matanya nanti. Oke lah Ces, sekarang kita masuk ke chapter terakhirnya, yaitu chapter 157. Nah di sini Yuya masih duduk menunggu kedatangan Kaede dengan outfit maid-nya. Yuya seketika mencoba membayangkan bagaimana sosok Kaede nantinya saat tampil sebagai maid. Nah tak lama kemudian suara Kaede pun terdengar dari ruang ganti. Kaede pun muncul dengan seragam maid dan kuping kucing di kepalanya. Melihat itu, Yuya pun seketika terdiam terpesona melihat pacarnya yang seketika menjelma menjadi seorang malaikat. Kecantikan Kaede betul-betul naiklah sampai ke titik maksimal Ces. Nah, Kaede pun berputar riang seakan ingin memamerkan pesonanya khusus kepada Yuya. Di sini, sang manajer toko tadi pun juga ikut senang melihat pakaian pilihannya yang sangat cocok dengan Kaede. Nah, kemudian Kaede pun spontan bertanya bagaimana pendapat Yuya. Dengan cepat Yuya menjawab kalau Kaede betul-betul sangat mirip dengan malaikat. Mendengar itu, Kaede pun memerah kesenangan dan berkata jika Yuya mau, Kaede bisa saja menggunakan pakaian menggoda setiap harinya. Nah, setelah mendengar itu, Yuya pun seketika sadar kalau pacarnya tersebut bukan hanya seorang malaikat, namun lebih tepatnya seorang malaikat jatuh yang sangat menggoda. Nah, karena tidak ingin kehilangan momen tersebut, sang manajer toko tadi pun menawarkan untuk memotret mereka secara gratis menggunakan kameranya. Tentu saja, Kaede dan Yuya pun menyetujui hal itu. Kaede langsung dengan cepat merangkul dan menempel di tangan Yuya seakan tidak peduli dengan orang lain. Yuya yang sudah terbiasa dengan hal itu hanya bisa pasrah dirinya ditempelin oleh Kaede. Yuya merasa kalau sekali-sekali dirinya lah yang harus berinisiatif. Ia tidak ingin Kaede yang terus memimpin alur hubungan mereka. Nah karena itu, Yuya pun langsung menyelinap ke belakang Kaede dan memeluknya dari belakang. Nah udah kayak foto prawedding lah manusia berdua ini Ces. Udah tinggal nikah aja loh orang ini. Semua udah ya kan, tinggal sama, bercocok tanam, foto dan lain-lain lah. Ya udah pas lah, tinggal nikah aja lah, lengkap udah. Nah oke lah, setelah selesai sesi pemotretan, Kaede langsung segera menuju ke kasir dan ingin membayar. Di sini Yuya hanya berdua dengan manajer toko tadi. Nah tiba-tiba sang manajer toko tadi bertanya secinta apa Yuya dengan Kaede. Mendengar itu dengan senyum percaya diri, Yuya menjawab kalau Kaede ialah satu-satunya gadis yang paling penting di hidupnya. Mendengar itu, sang manajer toko tadi pun tersenyum mengangguk seakan sudah puas dengan jawaban Yuya. Di sisi lain, ternyata Kaede mendengar pengakuan Yuya tersebut dari kejauhan. Yuya bisa sadar karena melihat telinga Kaede yang sangat memerah. Yuya pun tertawa kecil melihat tingkah Kaede yang biasanya liar bisa menjadi seimut itu hanya karena pujian. Oke lah Ces, sekian pembahasan chapter 151 sampai 157-nya. Yap, terlalu menyakitkan untuk dibaca ini Ces, serius aku. Entah kenapa lo masukkan ke polling lagi web novel yang satu ini. Oh alah. Cuman yaudahlah, demi kalian lah ini ya Ces. Kalian nikmatilah dengan otak polos kalian itu. Baiklah Ces, sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Ces.